Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Hai anak-anak Ibu. Bagaimana kabar kalian? Semua sudah pada sarapan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah pada mandi? Sudah dong, Sudah, Ibu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Silakan Putri berdoa, dipimpin oleh Putri. Baik, Ibu. Baiklah, teman-teman, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Terima kasih Putri. Terima kasih Putri. Jadi, anak-anak Ibu yang Ibu cintai, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tema 8 kelas 5 tentang lingkungan sahabat kita. Pada subtema 2 yaitu perubahan lingkungan di pembelajaran ketiga. Anak-anak Ibu, pada pembelajaran di subtema 1, kami semua telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Ada usaha ekonomi yang memanfaatkan alam, seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Berbagai jenis usaha dapat dikelola sendiri ataupun berkelompok. Apa saja sih jenis usaha yang dikelola sendiri? Jadi, pada subtema yang kedua, pada pembelajaran yang ketiga ini, anak-anak Ibu sekalian akan mempelajari tentang jenis-jenis usaha yang dikelola oleh sendiri atau perseorangan. Nah, di sini Ibu menampilkan sebuah teks. Ibu akan memberi waktu selama 1 menit anak-anak Ibu untuk membaca teks tersebut. Setelah membaca teks tersebut, anak Ibu bisa mencari kosakata yang kira-kira belum dipahami oleh anak-anak Ibu sekalian. Silakan anak-anak Ibu baca teksnya. Baik, Bu. Sudah, Ibu. Nah, baik. Dari teks yang Ibu tampilkan ini, ayo siapa yang mau menanyakan terlebih dahulu kosakata apa yang tidak dia pahami? Saya, Bu. Baik, silakan Alia. Ibu, saya ingin bertanya, maksud dari kata berskala itu apa sih, Bu? Nah, jadi Alia, kata berskala itu dapat diartikan sebagai ukuran ataupun jarak sesuatu. Tapi di dalam teks ini, kata berskala ini berarti ukuran. Atau berskala kecil berarti ukuran suatu usaha itu kecil. Ataupun berskala besar berarti usaha itu berukuran besar. Seperti itu Alia. Terima kasih, Bu. Baik. Baik, siapa yang selanjutnya ingin bertanya? Saya, Ibu. Silakan Mutiara. Kata tegalan itu apa ya, Bu? Baik, anak-anak. Terutama untuk Mutiara, jadi kata tegalan adalah suatu daerah dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan. Ditanami tanaman musiman
atau tahunan dan terpisah dari lingkungan dalam sekitar rumah. Dapat diartikan kata Tenggalan ini saling berkaitan ataupun bersahabat dengan kata persawahan. Apakah sudah paham, Mutiara? Sudah, Ibu. Silakan selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Saya, Ibu. Silakan, Putri. Jadi, Ibu, apa sih kata mebel itu? Nah, kata mebel itu ditunjukkan untuk perabot yang penting. Bisa dibilang satu alat yang ada di dalam rumah kita. Seperti itu. Agar anak-anak ibu dapat lebih memahami, mari kita membacakan teks secara bergantian. Ibu minta yang pertama membaca Putri. Silakan Putri, baca teksnya. Baik, Ibu. Amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut? Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri, ada pula kegiatan ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. 1. Usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas, latihan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan, dan tegalan. Namun, ada juga usaha petani yang dilakukan secara besar-besaran. Terima kasih, Putri. Iya, Ibu. Sama-sama. Selanjutnya, silakan Mutiara. Baik, Ibu. 2. Usaha pedagang. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Sudah, Ibu? Terus Mutiara. Selanjutnya silakan Alia. 3. Usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan usaha jasa tersebut. Secara umum, banyak usaha jasa dikelola secara perorangan. Contohnya usaha salon, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Kecil. Sektor industri yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contoh industri rumahan antara lain usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Sudah, Ibu? Nah, bagus anak-anak ibu sekalian. Jadi kita sudah membaca teks tentang jenis usaha sendiri. Selanjutnya, usaha masyarakat banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis atau tempat tinggalnya. Setelah kita membahas tentang jenis-jenis usaha perseorangan anak-anak, ternyata usaha masyarakat itu dipengaruhi oleh kondisi geografis atau tempat tinggalnya. Sebagai contohnya saja di Bali, keindahan alam dan keunikan budaya yang ada di Pulau Bali menjadikan industri pariwisata berkembang sangat pesat. Akibatnya banyak jenis usaha jasa di Bali. Tahukah anak-anak ibu apa saja sih keunikan di Bali? Mari kita lihat. Jadi, ibu akan menampilkan teks tentang keanekaragaman desa yang ada di Bali. Nah, desa unik di Bali. Bali merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak hal yang membuat Bali menarik untuk dikunjungi wisatawan. Salah satu daya tarik Bali adalah adanya beberapa desa unik. Desa apa saja Kak itu? Apa keunikannya? Bacalah penjelasan berikutnya. Ibu akan membacakan ya anak-anak, desa apa saja yang menjadi desa unik di Bali.
Baik. Yang pertama adalah Desa Tenganan. Desa Tenganan ini terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di sebelahan Pulau Bali. Di sebelahan timur Pulau Bali. Desa Tenganan merupakan salah satu desa tertua di Bali. Masyarakat desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan kebudayaan atau desa asli suku Bali. Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Selanjutnya, anak-anak, pinggir Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Utara. Keunikan desa ini adalah tradisi pemakamannya. Pada masyarakat Hindu Bali, jenazah orang meninggal akan dibakar atau disebut dengan ngaben. Namun, di desa Trunyan, jenazah orang meninggal. Tradisi ini mereka sebut dengan Penglipuran. Desa Penglipuran terletak di Kabupaten Bangli lebih kurang 45 km dari kota Denpasar. Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Masyarakat desa Penglipuran tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku turun-temurun. Oleh karena itu, masyarakat desa Penglipuran banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan adalah serta perayaan galungan dan hari besar. Akan membahas tentang keunikan desa di Bali. Ibu ingin mendengarkan keunikan apa sih yang terdapat di daerah tempat tinggal anak-anak ibu sekalian? Coba. Yang pertama, silakan Putri jelaskan apa saja sih keunikan yang ada di daerah tempat tinggal Putri. Baik, Ibu. Jadi keunikan yang ada di tempat tinggal saya seperti banyak sekali kesenian yang tradisi yang ada di sana seperti kuda lumping, Ibu. Sudah, Ibu. Wah, iya, kuda lumping. Pasti seru kan Putri ketika melihat pertunjukan kuda lumping? Iya, Ibu, seru sekali. Baik, Ibu selanjutnya minta kepada Alia. Apa sih keunikan yang ada di daerah tempat tinggal Alia? Keunikan di daerah saya itu banyak pegunungan, Bu. Wow, pasti udara di daerah rumah Alia dingin ya, Alia? Iya, Ibu. Ibu jadi ingin nih jalan ke rumah Alia. Baik, selanjutnya silakan Mutiara. Keunikan yang ada di desa saya itu, ini Ibu, masih ada sama kayak desanya Putri, Bu. Masih ada kuda lumping. Jadi, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita telah mempelajari tentang jenis-jenis usaha perseorangan. Mulai dari pertanian, industri, dan ada juga usaha-usaha perseorangan lainnya. Selain itu, usaha-usaha tersebut anak-anak ibu berbeda-beda dikarenakan letak geografi ataupun morfologi yang ada di desa ataupun di daerah tersebut. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada kali ini, kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Jadi Ibu ingin bertanya ya anak-anak, setelah kita mempelajari pembelajaran kali ini, apa saja yang telah kita pelajari ya? Kita belajar jenis usaha yang ada di masyarakat, Bu. Nah, kita telah belajar usaha yang ada di masyarakat. Baik, Ibu akan bertanya nih. Apa sih yang paling anak Ibu sukai pada pembelajaran kali ini? Saya suka dengan pembahasan tentang ciri khas desa, Bu. Wah, memang sangat unik ya ketika kita membahas tentang ciri khas desa.
anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Selalu bahagia dan jangan lupa tersenyum. Dadah. Ibu, dadah. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu.